estimasi pemanggilan di PT IWIP itu berapa lama. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dulu. Nanti saya akan jelaskan supaya kita sama-sama paham. Untuk kawan-kawan semua ini yang dari luar Maluku Utara, ada yang bertanya kepada saya di WhatsApp kemarin, Odet Papa, saya sudah kirim berkas lamaran. Itu estimasinya bisa berapa lama untuk pemanggilan? Saya belum balas sih sebenarnya WhatsApp itu. Jadi untuk kalian semua juga yang mau terhubung dengan saya di WhatsApp, silakan. Di bawah situ ada tombol gabung, tinggal klik gabung saja. Supaya terhubung dengan saya di via WhatsApp. Dan sekarang kita mulai untuk estimasi yang pertama ini untuk yang melakukan training. Baik itu training DT, loader, EXA, welder. Untuk estimasinya itu sebenarnya. Jadi kita kembali ke berkas lamaran, kita cek secara berkala. Itu apakah yang sudah kita kirimkan berkas lamaran kita itu sudah sesuai. Mulai dari urutan penyusunan berkas, penulisan lamaran kerja. Karena saya sudah pernah bahas, kalau mau melamar training, ada bagusnya. Kalian perlu nonton lagi video saya itu tentang surat permohonan melakukan training di PT IWIP. Itu sudah ada. Nanti saya akan taruh di bawah deskripsi video ini supaya kalian bisa nonton kalau yang belum nonton. Selain itu ada juga surat lamaran kerja. Jadi untuk dua kategori tadi itu saya sudah pernah bahas, kalau tidak salah ada dua videonya, nanti saya taruh di bawah. Itu kalau mau melamar training ya pakai permohonan training, itu paling bagus. Dan yang mau melamar ini untuk khusus lamaran kerja skill atau general worker, paling bagus itu menggunakan surat lamaran kerja. Kenapa bisa begitu? Ya karena kedua minat lamaran itu tentu berbeda. Ada yang training, ada juga yang mau masuk general worker, ada juga yang punya skill. Sekarang kita kembali lagi untuk yang sudah dapat panggilan. Itu ada videonya, saya juga sudah jelaskan, tapi saya jelaskan lagi. Kalian perlu baca secara detail WhatsApp di situ. Nah, setelah kalian cek WhatsApp-nya kan ada di bawah yang kemarin saya bahas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Biasanya dapat WhatsApp seperti itu. Dan jika memang kalian punya kendala, langsung saja hubungi nomor tersebut. Itu yang saya maksudkan, supaya kalian bisa dapatkan informasi lebih lanjut. Misalkan kalian masih berada di kota asal atau masih ada di kampung halaman, kasih informasi ke HRD, begitu bos. Dan untuk KTP dari luar kemarin yang sempat saya bahas, yang sudah kirimkan berkas lamaran, tentu walaupun ditolak, itu arsipan di loket masih ada. Jadi kalau mau kirimkan berkas lagi silahkan dikirimkan. Kalau tidak mau kirimkan tetap masih ada berkas lamaran kalian semua. Saat mereka tolak itu kan dijelaskan untuk saat ini belum menerima training dari luar Maluku Utara. Ini khusus KTP-nya. Dan nanti jika sudah tersedia maka akan dihubungi. Berarti yang sudah kirimkan kemarin kalian siap-siap. Ini saya kasih bocoran. Nah, untuk yang dari luar Maluku Utara, jika sudah dihubungi oleh staf HRD, maka kalian harus minta kesempatan kepada mereka. Kalian sudah tahu video saya yang kemarin. Itu yang sudah saya bahas bahwa yang bisa melamar untuk domisili dari luar, itu jika sudah stay di Maluku Utara. Tapi kalau kalian yang masih berada di luar, dan nanti saat di WhatsApp oleh staf HRD, Bapak, posisinya saat ini ada di mana? Bisa walaupun Anda berada di Jawa, di Makassar, di alam gaib. Bisa sebenarnya minta persetujuan dari mereka. Misalkan yang kemarin mau training DT nih, terus sudah dibalas WhatsApp atau email. Tinggal Anda jawab saja. Kalau memang Anda ingin datang dengan biaya mandiri atau ditanggung oleh Anda sendiri, langsung chat kepada nomor yang berikan undangan tersebut. Kalian tinggal bilang saja, saya saat ini berada di misalkan di Jawa. Tetapi jika saya harus disuruh datang sendiri ke Tanjung Uli untuk penyerahan berkas di loket, saya bersedia. Itu caranya bos. Jadi nanti dari mereka akan balas. Mereka pasti tahu bahwa oh ternyata orang ini mau datang secara langsung di
loket, berarti mereka akan atur jadwal. Semisalkan mereka memberikan waktu 1 minggu, ini semisalkan saja. Jadi kalian dari kota asal itu masih ada kesempatan untuk datang di loket penyerahan berkas lamaran kalian. Selipkan juga adalah berkas asli semua. Baik itu KTP, kartu keluarga, kartu keluarga mungkin kopi, SKCK, kartu kuning, kalau ada berkas-berkas yang lainnya, langsung dilampirkan, dibawa ke sini. Oke, paham ya, untuk yang sudah terlanjur kirim berkas lamaran, tetapi kemarin ditolak. Saran juga dari saya, coba kirimkan lagi. Nanti lihat responnya bagaimana, karena sudah banyak WhatsApp yang sudah dibalas oleh staf HRD. Dari staf HRD mempertanyakan posisi mereka saat ini. Tapi rata-rata, kalau kalian hanya balas posisi saat ini ada di, misalkan tadi yang saya bilang di Jawa, itu mereka tidak akan respon lagi. Langsung kalian balas. Saya saat ini lagi di Jawa, tapi jika memang dari PT IWIP meminta saya untuk datang secara langsung dengan biaya saya sendiri, maka saya bersedia untuk datang ke PT IWIP. Mohon berikan saya waktu untuk berangkat dari kota asal ke perusahaan. Pasti mereka akan berpikir bahwa oh, orang ini memang mau untuk datang. Berarti kita berikan kesempatan mengatur jadwal yang sudah saya katakan tadi. Paham ya? Dan terakhir saya tambahkan, untuk estimasi pemanggilan, itu sebenarnya tidak ada estimasi pemanggilan. Baik itu training, skill, dan apa saja. Tidak ada estimasi untuk pemanggilan. Semisalkan ditargetkan 1 minggu. Mulai dari hari ini Anda melamar, ya 1 minggu ke depan Anda sudah dipanggil. Itu tidak ada estimasinya. Estimasinya itu kalau memang sudah dibutuhkan pasti akan dipanggil. Seperti yang dari Sorong beberapa tahun lalu itu, sebelum channel YouTube saya berkembang seperti ini, itu dia selalu ikuti dan dia kirimkan berkas lamarannya. Hanya butuh waktu 2 hari saja, itu dia sudah ditelepon oleh staf HRD. Jadi untuk estimasi itu 2 hari saja dipanggil oleh staf HRD yang melamar untuk training. Oh ya, saya lupa juga. Pada saat itu dia bukan peserta training. Oke, saya tambahkan dia adalah seorang operator ekskavator skill dengan pengalaman kerja dia 5 tahun. Ada CEO. Begitu bos. Otomatis lebih cepat. Kalau kita yang mau melakukan training ya harus bersabar. Jadi tidak ada untuk estimasi pemanggilan itu berapa lama setelah pemasukan berkas. Tapi kalau berkas kalian lengkap, kalian juga punya dasar dan lain-lain sebagainya, saya rasa kalau memang sudah dibutuhkan, langsung dihubungi. Kalau memang mau datang dengan biaya sendiri, maka langsung berkomunikasi dengan staf HRD yang seperti saya katakan tadi. Supaya mereka akan ada pertimbangan bahwa Anda akan datang dengan biaya sendiri ke perusahaan untuk penyerahan berkas lamaran. Tapi kalau yang baru mau melamar, ini saya kasih bocoran saja ini. Biar ngoni di kota asal. Posisi saat ini di mana? Bilang saja di Maluku Utara, misalkan di Ternate. Nanti kalau donso telepon atau donso WhatsApp baru bilang, karena saya tunggu sekitar 1 minggu belum ada panggilan, ya saya pulang ke kampung. Tapi mohon berikan saya kesempatan lagi, saya akan balik secepat mungkin ke Weda untuk penyerahan berkas lamaran saya. Itu paling manjur sebenarnya trik yang saya berikan ini, karena sudah terbukti ya. Itu ada kemarin saya bilang dia di WhatsApp seperti itu. Makanya kalau kalian yang mau terhubung dengan saya via WhatsApp, silakan klik bergabung di bawah supaya kita terhubung di WhatsApp. Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan sebelum datang dari kota asal, ya sudah WhatsApp kepada saya, nanti saya bantu jawab gitu. Jangan sampai ini yang rata-rata yang punya SIM tapi dengan jalur yang itulah, tidak perlu kita bahas jalur-jalur itu. Rata-rata ini kan datang ke sini langsung di blacklist karena SIM-nya tidak terdaftar. Ada saya video itu. Coba cek lagi perbedaan SIM asli dengan SIM palsu. Dan kadang yang WhatsApp ke saya jika sudah klik bergabung, itu saya bilang foto belakangnya saja, tidak perlu foto depannya.
supaya jangan dibilang kita menyalahgunakan data orang gitu. Jadi belakangnya saja saya itu bisa lihat ini kira-kira terdaftar atau tidak dari belakangnya saja. Foto atau video saja belakangnya itu. Ya mungkin durasinya jangan terlalu panjang, mungkin ada sekitar 20 detik begitu, bisa langsung kirimkan ke saya di WhatsApp. Oke, paham ya sampai di sini? Dan ada yang tanya kepada saya, di IWIP ini apakah jika tidak punya ijazah itu bisa melamar? Oke lah, nanti saya jawab di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu, bye-bye.